Kemudian, yang kedua adalah tentang membuat soal di kuisis dengan 5 tipe soal. Dan malam ini kita akan membahas tentang presentasi interaktif di kuisis. Nah, jadi untuk malam ini yang akan kita bahas nantinya yaitu tentang presentasi, kemudian tentang membuat slide presentasi, teleportasi slide, kemudian menyelenggarakan kuis, dan menyelenggarakan presentasi interaktif tersebut. Nah, jadi itu akan kita bahas pada malam hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengerjakan tugas pertama dan kedua dengan baik dan benar. Dan kepada yang belum, semoga tetap semangat untuk menyelesaikan karena masih ada beberapa hari ke depan untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Saya rasa Bapak Ibu pasti tetap semangat dan pasti bisa mengerjakannya. Jadi janganlah kita merasa kendor untuk mengerjakannya. Ya, baiklah. Izin Bu Eka untuk berbagi layar malam hari ini. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya. Okay. Ya, jadi saya mohon kepada Bapak Ibu bisa bergabung sebentar di game ini karena sebelumnya ada survei dulu tentang pembelajaran kita yang kemarin. Sudah nampak, Beka? Ya, sudah nampak, Ibu. Nih, baru kan? Saya kaji boleh pada nampak pada mengkiuka. Sedikit lambat jaringan. Masih berputar-putar, Bu Eka. Masih berputar-putar. Ya, inilah salah satu kendala kalau kita lagi webinar seperti ini, kemudian jaringan kurang bersahabat. Kayaknya ini saya ulangi dulu. Saya stop dulu ya, Bu Eka. Kayaknya Bu. ya, oke. Jadi Bapak Ibu, izin Bapak Ibu bisa bergabung di game ini dalam paparan materi dengan kode kelas, kode gamenya 040690. Kan di chat? Ya, sudah nampak Ibu aja. Ya, sudah ada yang masuk rasanya.
Ya, ada juga di room chat. Ya, Bapak Ibu silakan dibuka room chat-nya, link sudah dibagikan. Silakan masuk melalui link. Link ada di kolom chat. Silakan Ya, sudah dicoba. ada 12. Ya, jadi presentasi membuat slide quizzes. Nah, kode gennya 040 690. Bisa dengan mengklik link yang ada di room chat. Suara saya jelas ya, Bu Eka? Ya, jelas Ibu. Oke, kita mulai ya, Bu Eka. Silakan Ibu. Ya, jadi hari ini atau malam hari ini kita akan membahas tentang materi presentasi membuat slide di quizzes. Nah, sebelumnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka kegiatan kita malam hari ini. Dan sebelumnya kita akan mengadakan dulu overview. Sebelum mulai kegiatan hari ini, kita flashback dulu sebentar tentang materi-materi kita yang kemarin. Ya, silakan ya Bapak Ibu. Ini di laptop saya tidak muncul. Oke, selanjutnya. Ya, apakah Bapak Ibu sudah memahami cara privasi atau publik soal di quizzes? Ya, sudah ada 18 orang, 21 orang yang sudah paham tentang cara setting privasi dengan ataupun publik soal di quizzes. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu sudah memahami cara print PDF soal di quizzes? Sementara seimbang, yang paham dengan yang belum. Ya, ternyata seimbang antara yang paham dengan yang belum. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu sudah memahami
cara melihat laporan soal di kuisis. Ya, sudah 21 orang. Sudah paham melihat laporan atau rekor daripada hasil pekerjaan siswa. Oke. Ya, yang berikutnya, apakah Bapak Ibu sudah memahami cara menyelenggarakan kuis dalam mode homework atau PR di kuisis? Ya, sudah ada 20 yang paham. Selebihnya masih dalam tahap pembelajaran. Ya, selanjutnya isian. Sampaikan apa saja di sini untuk kami. Jadi sarang kepada kami di kuisis. Silakan ya Bapak Ibu. Ya, baru 17 orang yang menuliskan. Apa saja yang bisa disampaikan untuk kami? Sedikit lagi. Ya, 14 detik lagi. Ya, selesai. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Ibu yang telah mengikuti feedback malam ini tentang materi-materi kita yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang hadir di room ini, kita akan memasuki materi kita yang ketiga, yaitu membuat slide interaktif.
Jadi seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa materi pelatihan kita ini itu membahas secara keseluruhan tentang melihat presentasi guru lain, lalu membuat slide presentasi, lalu teleportasi slide, menyelenggarakan kuis dengan kecepatan struktur, menyelenggarakan kuis secara tim, menggunakan fitur koleksi, dan menyelenggarakan presentasi interaktif dengan mode yang berbeda. Kemudian, selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita untuk malam ini adalah mampu membuat suatu presentasi interaktif, kemudian mampu menyelenggarakan kuis kecepatan instruktur dan tim, dan mampu menyelenggarakan presentasi interaktif dengan mode yang berbeda. Nah, sekarang kita akan masuk ke kuisis untuk praktek membuat slide interaktif. Nah, jadi di sini seperti kemarin-kemarin kita sudah punya akun, kemudian kita sudah login ke dalam kuisis, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk membuat suatu presentasi interaktif, berarti kita akan memulai dengan mengklik buat, kemudian kita pilih yang di bawah, pelajaran baru. Nah, sebagai langkah awal, kita menuliskan dulu pelajaran ini apa judul presentasi kita. Jadi misalnya saya ambil dari mapel saya, misalnya saya ambil judul perubahan materi. Nah, pilih mata pelajaran yang relevan, saya pilih chemistry, kemudian berikutnya nah, akan muncul slide pertama. Nah, di sini kita bisa mengganti tema daripada slide kita sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Jadi bisa berwarna biru atau apa ya. Bisa juga ada yang semacam animasi. Nah, bisa seperti ini. Lalu kita klik berikutnya. Di sini sudah nampak slide kita yang pertama. Nah, di sini secara otomatis kalau kita yang membuat, berarti di sini karena kita memakai akun kita sendiri, maka di sini ada judulnya, kemudian di bawah itu ada nama kita. Sesuai dengan akun yang kita gunakan di dalam kuisis ini. Nah, di sini ada fitur-fitur di sampingnya, jadi ada slide, ada teks, ada media, ada shapes, dan ada tabel. Nah, di sini itu bisa nanti kita gunakan. Nah, untuk membuat slide berikutnya, bisa kita pakai ini duplikat di sampingnya. Jadi di sampingnya slide ini ada untuk duplikat dan ada untuk delete. Nah, jadi misalnya kita mau duplikat, bisa seperti ini, kita klik. Nah, maka ada slide yang kedua. Bisa juga kita pakai ini di bawah. Tambahkan slide. Bisa juga tambahkan slide baru. Kita klik. Nah, di sini akan muncul slide-slide bisa kita pilih. Jadi misalnya kita pilih yang ini, detail slide bisa. Tinggal kita pilih bentuk-bentuknya. Misalnya kita ambil yang ini. Kita kembali ke slide kita. Ya, jadi seperti ini untuk slide yang kedua. Nah, sekarang di sini kita akan menuliskan misalnya materi kita tentang perubahan materi. Ini sebagai contoh. Ini sama dengan seperti biasa kalau kita membuat PPT biasa. Jadi misalnya untuk perubahan materi, misalnya kita di sini memberikan pengertian apa itu perubahan materi. Jadi bisa
tuliskan dulu. Padahal gede sih nyalin. Ini bawa dia. Ya, kayak jari-jarinya lambat sekali muncul. Sesuatu. Jadi ini terkendala. Jadi misalnya kita tuliskan perubahan materi. Ya, ini hanya contoh. Jadi di sini kita bisa kecilkan ukurannya. Ini lambat. Ya, seperti ini. Nah, ini bagian di atas. Untuk tulisannya bisa kita ganti. Jadi ada bagian atas. Tulisan bisa kita ganti dengan bentuk-bentuk formnya di sini. Seperti ini. Kemudian warna juga bisa. Warna tulisan. Dari sini kita bisa mengganti tulisannya. Kemudian ini ketebalannya. Lalu ini miring. Ya, jadi itu semua ada di sini untuk rata tengah, rata kiri, rata kanan, ya. Jadi di sebelah bagian atas. Seperti itu untuk membuat. Kemudian kita tambahkan lagi slide berikutnya. Misalnya kita ambil slide lagi. Nah, tinggal Bapak Ibu memilih temanya di sini apa. Seperti ini, tapi di sini di kanan atas juga ada tema. Bisa kita ganti lagi warnanya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Jadi misalnya dalam satu presentasi Bapak Ibu menginginkan bermacam-macam tampilan-tampilan di dalam slide Bapak Ibu, itu bisa diganti dengan memilih tema yang ada di sebelah kanan atas. Nah, kemudian kita ganti, misalnya di sini kita tuliskan perubahan materi terbagi atas 2. Di sini kita bisa menarik. Jadi untuk membesarkan, saya ulangi, untuk membesarkan ukuran formnya pakai yang bagian atas, kemudian kita pilih ukurannya. Nah, untuk menariknya ini ke samping kiri atau kanan. Untuk mengatur posisi yang mana menurut Bapak Ibu sudah cocok. Nah, setelah itu ini bisa kita copy juga. Gandakan juga ini tulisannya, kita bisa pastikan untuk misalnya Bapak Ibu menginginkan untuk tulisannya
untuk menambah tulisan di bawahnya. Jadi misalnya di sini terbagi atas 2. Nah, kita bisa ambil dari sini. Ini 1, kita ganti perubahan kimia. Kemudian kedua, perubahan fisika. Kita miringkan semuanya bisa, ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita tambah lagi slide. Jadi bisa digandakan dengan mengklik slide-nya, kemudian duplikat, bisa juga melalui teks yang ada. Nah, misalnya kita pilih yang ini, kita membutuhkan di dalam ini ada contoh gambar. Jadi misalnya di sini kita tuliskan tadi ya, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah, misalnya di sini kita ganti perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Dengan delete saja. Nah, untuk gambar di sini bisa kita ambil gambar dari media. Nah, bisa kita mencari misalnya perubahan fisika. Kita cari. Nah, misalnya ini kita ambil, lalu kita masukkan. Bisa juga dari komputer Bapak Ibu. Kalau sudah ada filenya di situ bisa juga seperti itu. Lalu kita atur dengan hanya menarik gambarnya. Ya, seperti itu kalau gambar. Nah, ini adalah slide-slide yang sudah kita buat. Nah, kemudian di dalam presentasi ini kita menginginkan presentasinya lain interaktif, berarti ada timbal balik dari siswa. Nah, kita selipkan soal. Ini ada pilihan soal-soal seperti kemarin, ada pilihan ganda, ada blank, survei, esai dengan seri pertanyaan. Misalnya kita ambil pilihan ganda, kita klik, kembali ke slide. Nah, seperti ini, kita membuat soalnya di sini. Jadi misalnya di sini, untuk soal pilihan ganda, misalnya kita ambil yang ada hubungannya dengan kimia. Salah satu atau berikut adalah ciri reaksi kimia kecuali. Misalnya di sini kita tuliskan warna. Warna kemudian timbul gas, ada endapan, perubahan massa. Kita centang, ya salah. Lalu
Ya, jadi ini untuk soal Q yang ganda. Soal yang lain pun sama bentuknya soal yang lain. Jadi apa namanya? Sama dengan yang kemarin. Jadi misalnya Bapak Ibu ini menginginkan dalam presentasi tersebut ada fill and blend, bisa seperti yang tadi, presentasi yang sebelumnya tadi ada bermacam-macam bentuk tipe soal. Itu kemudian bisa juga kita pakai wait ya. Jadi misalnya materi kita mau ambil dari kita cari dari web Wikipedia. Misalnya ini copy. Nah, kita klik ini. Nah, kita masukkan ke sini tadi yang kita copy. Lalu timpang. Maka akan muncul di presentasi kita. Jadi, seperti itu. Nah, setelah selesai semuanya, kita simpan. Ini adalah cara membuat presentasi dengan buatan kita sendiri. Nah, kemudian ini bisa kita sama dengan yang kemarin. Kita memberi gambar. Jadi gambar di dalam soal kita. Kasih contoh saja ini. Nah, kemudian kita lihat di sini pilihan bahasanya. Bisa kita klik pakai Indonesia. Lalu untuk kelas misalnya 10. Lalu publik ya, agar bisa orang lain melihatnya. Kalau privat, dari sini bisa privat, bisa publik. Jadi tergantung dari Bapak Ibu. Nah, kemudian simpan. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini sudah muncul soal slide kita. Nah, ini jadi sama dengan yang tadi bentuknya. Jadi kalau kita mau pelajaran langsung, kita klik berarti seperti yang tadi saya perhatikan, kita presentasi langsung, kemudian sambil interaktif dengan siswa mengerjakan soal-soal dari materi-materi yang kita paparkan tadi, atau materi-materi yang kemarin. Kemudian bisa juga dengan pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan rumah, kita tetapkan waktunya, kapan batas waktunya, kemudian jam berapa, itu kita atur, kemudian kita bawa ke classroom. Sama dengan yang kemarin. Nah, lalu kita lanjutkan, maka nantinya link itu yang dikirim di classroom bisa seperti itu. Saya juga seperti cara yang kemarin, kita langsung masukkan ke kelas yang ada di classroom. Ya, jadi di sini nanti ini salin linknya, dan inilah salin link kita bawa di classroom. Kita bagikan melalui classroom. Nah, itu membuat kuis atau membuat presentasi dengan cara membuat slide sendiri. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melihat slide kita sendiri, tapi kita tidak membuat baru, tapi slide yang sudah ada. Misalnya Bapak Ibu kemarin sudah membuat suatu PPT, kemudian sudah diajarkan, tapi setelah belajar kuis ini bisa dimasukkan ke kuis. Jadi misalnya saya kasih judul chemistry, kemudian berikutnya seperti ini.
dia akan muncul slide kita. Nah, ini yang pertama muncul adalah judulnya, judul daripada materi kita. Ini agak lambat, WK. Nah, sekarang kita impor, artinya PPT kita yang kita sudah miliki, yang kemarin-kemarin semester lalu atau tahun lalu, kita menggunakan lagi pada semester ini, kita bisa klik impor, lalu PPT kita yang kemarin dalam bentuk PPT, kita buat jadi PDF. Jadi di PDF-kan dulu, di save as ke PDF. Kita klik dulu ini. Lalu kita mencari materi kita. Lalu open. Tunggu sejenak. Lagi berproses, lagi mengimpor. Nah, ini sudah sementara dalam proses. PPT kita yang kemarin-kemarin diubah ke PDF, kemudian masuk ke quizzes, ke presentasi interaktif. Jadi nantinya berapapun slide yang ada dalam PPT kita, itu akan masuk seluruhnya ke quizzes di sini untuk dipresentasikan nantinya. Sementara proses. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, misalnya PPT-nya yang kemarin, jadi misalnya sebentar ada tugas, berarti bisa digunakan PPT yang kemarin sesuai dengan mapel Bapak Ibu, itulah dibuat ke PDF, di set as ke PDF. Nanti inilah diimpor ke slide yang ada di quizzes. Ini lagi proses. Nah, nanti di situ setelah semuanya masuk, baru kita tambah lagi dengan soalnya. Soal seperti yang tadi dengan 5 tipe soal. Jadi tergantung dari Bapak Ibu. Bisa hanya 2 tipe soal, ya tergantung dari Bapak Ibu. Karena sebentar tugasnya hanya membuat presentasi sesuai dengan mapel Ibu semuanya. Jadi hanya beberapa soal bisa dimasukkan untuk mengetahui apakah Bapak Ibu sudah bisa membuat suatu presentasi interaktif, di mana di samping materi dipaparkan, juga setelah itu siswa dapat mengerjakan soal yang kita berikan sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Bermasalah lagi. Tanduk. Udah sayang. Apa? Ya, lagi berproses pengimpor dari PDF ke quizzes. Kayaknya Bu Eka ini jaringan naik turun. Ya, benar Ibu. Ini kayaknya malam ini jaringan itu agak terlalu crowded, mungkin terlalu padat mungkin Bu. Aja sehingga sering terkendala. Teman-teman juga banyak yang terkendala untuk masuk ke room kita, Ibu. Ya, ini sementara berproses sedikit lagi. Kalau jaringan bagus ini cepat sekali prosesnya. Dia kan cepat maksudnya. Setelah selesai, kita klik impor. Ya, lagi jalan lagi. Nah, ini sudah mentok. Nah, semua PPT kita tadi sudah masuk ke presentasi interaktif ini. Nah, berikutnya sama dengan tadi, kita tambahkan slide untuk soal. Nah, seperti ini, pilih salah satunya. Jadi begitu ya Bapak Ibu untuk
materi kita yang sudah ada. Dengan cara seperti tadi, mengimpor masuk ke presentasi interaktif di Quizizz. Nah, prosesnya setelah selesai sudah dianggap cukup ini, sudah ada soal, apa semuanya segalanya sudah ada, lalu kita ke pengaturan, sama dengan tadi, dibuatkan dulu gambarnya untuk mengidentifikasi bahwasanya ini adalah soal yang kita buat. Jadi misalnya ini, hanya contoh, lalu pilih bahasa Indonesia, kemudian kelas yang Bapak Ibu ajar. Jadi untuk kimia di sini saya pilih kelas 10, lalu publik supaya orang lain bisa melihatnya, lalu simpan. Nah, setelah itu kita simpan ini soal kita. Nah, sudah masuk ke kuisku. Jadi nantinya sudah masuk ke kuis kita. Jadi semua yang kita buat sudah masuk ke sini. Tinggal kita lanjutkan untuk memulai pembelajaran langsung atau berikan pekerjaan rumah. Tergantung dari Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, kemudian masih ada lagi nih, kita akan membuat dari misalnya kita ambil yang lainnya, sejarah. Misalnya kita ganti di sini, ada kata itu. Ini kok nggak mau terklik. Ya, misalnya ini sejarah. Kemudian kita ingin menambahkan slide berikutnya. Ya, jadi sama prosesnya yang tadi. Misalnya pelajaran sejarah. Jadi sama prosesnya. Sejarah Indonesia. Kita mencari. Untuk gambarnya dulu kita masukkan. Ya, ini. Kemudian, nah ini kita menginginkan dari slide yang sudah ada dari guru lainnya. Jadi misalnya di sini kita mencari yang sejarah. Sejarah kita mengambil dari yang punya orang lain. Jadi misalnya kita ambil, kita ambil hanya pelajaran saja. Jadi hanya pelajaran. Kita pilih. Nah, ini ada 20 slide. Kalau kita menginginkan berarti kita bisa mengambil semuanya. Ditambahkan. Nah, otomatis nanti akan masuk ke sini. Ini dari punya orang lain. Nah, sini juga bisa kita edit. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, kita bisa delete. Sesuai dengan. Nah,
Jadi sudah ada juga soalnya, sudah masuk semuanya. Ya, jadi begitu prosesnya. Tinggal bagaimana Bapak Ibu untuk melihat mana yang cocok kira-kira. Tapi mohon diupayakan untuk misalnya Bapak Ibu mengambil dari yang lain, bisa mengeditnya sesuai dengan mapel Bapak Ibu yang cocok pada materi yang telah diajarkan. Ya, untuk sementara seperti itu, Bu Eka. Baik, terima kasih Bu Haja atas penjelasannya tentang pembuatan materi dengan menggunakan Squeezes. Ya, jadi materi presentasi interaktif. Oh ya, lupa Bu Eka. Ntar dulu Bu Eka. Yes, Prosesnya sama sebelum simpang. Jadi sama tadi kita simpang untuk yang kita ambil dari lain, gambarnya kita ganti gambarnya yang cocok dengan sejarah. Pilih aja ini Mbak ya sebagai contoh. Nah kemudian sama dengan tadi, tetap kita ganti apakah mau bahasa Indonesia ataukah Inggris, tapi kita kamunya pilih Indonesia. Baru kelasnya misalnya kelas 11. Nah publik, jadi sama prosesnya yang tadi. Setelah itu maka akan tersimpan di quiz kita. Inilah yang kita ambil dari slide punya orang lain. Proses sama untuk belajar langsung sama dengan kemarin-kemarin, pekerjaan di rumah juga sama. Intinya apa yang di sini paparkan tentang presentasi, proses untuk pembelajaran ke siswa itu sama prosesnya. Dengan mengirimkan kode game atau dengan cara link. Ya, saya kira sementara seperti itu. Kembali ke Bu Eka. Baik, terima kasih Bu Haja. Baik Bapak dan Ibu peserta, ada yang ingin ditanyakan mengenai cara pembuatan presentasi dengan menggunakan Squeezes. Silakan diklik tombol raise hand. Ya, silakan diklik tombol raise hand atau icon raise hand-nya. Di sini sudah ada Ibu Anijar, ya boleh. Silakan Bu Anijar dihidupkan mikrofonnya. Ya, Bu Anijar, silakan. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam Bu, terima kasih atas kesempatannya. Silakan Ibu. Ya baik Bu. Nah Bu Haja, ini sebenarnya baru pertama kali saya belajar ini dan tadi memang wow ternyata keren gitu kan. Wah luar biasa ini. Jadi enak nanti tinggal import aja gitu. Ya. Terus anak ini. Cuman langsung saya praktek tadi kan Bu. Ternyata saya kan masih akun dasar nih. Iya. Buat itu hanya ada buat untuk quiz, nggak ada buat untuk ini. Jadi dia pilihannya hanya langsung buat quiz. Yang buat itu kan kalau Bu Haja buat gitu. Ada tanda panah kecil itu untuk pilihan kan, quiz atau materi kan. Nah kalau yang saya buka di sini, dia itu langsung buat quiz aja. Jadi nggak ada menu untuk buat materinya gitu. Jadi tadi nggak bisa nyoba gitu Bu. Gitu ya. Tadi. Apakah harus akun super dulu Bu? Ya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Anijar. Ya, kebetulan tadi sambil Ibu Haja presentasi, ini Ibu Anijarnya sekalian praktek ya, sekalian mengerjakan tugas mungkin ya. Ya, dan ketika praktek itu ternyata hanya ada di menu kuis, tidak ada menu presentasi. Nah, kira-kira bagaimana itu Bu Haja? Mungkin bisa langsung ditanggapi ya? Ya, bentar ya. Halo. Ya, terima kasih. Jelas Bu Eka? Jelas Bu Anijar? Ya, jelas Ibu. Ya, terima kasih. Memang tadi saya mempraktikkan karena tadi yang di presentasi tadi itu kebetulan akunnya ke yang basic, yang super ya, yang super. Namun untuk yang dasar tetap ada untuk pelajaran. Tetap ada. Sebentar saya sharekan. Tetap ada.
Jadi untuk hanya satu hal, untuk yang antara basic dengan super, itu ada beberapa kekurangannya. Untuk yang namanya dasar berarti hanya beberapa yang bisa kita jangkau. Nah, untuk misalnya tadi yang presentasi tadi ya slide, kalau untuk yang basic itu hanya bisa gambar. Sementara untuk yang super itu bisa pakai audio, bisa pakai video. Itu ya. Nah, namun di sini saya perhatikan untuk yang apa namanya? Yang basic ada kok Bu Anjar. Ini yang basic sudah tampil ya. Iya. Nah, di sini ada kan yang basic buat ini ada Bu ada dua muncul kuis dengan pelajaran baru. Ada muncul, kita klik sama dengan tadi. Jadi tetap ada untuk pembelajaran. Cuma di sini ada beberapa hal-hal yang terbatas seperti tadi audio dengan video. Itu tidak bisa di dasar. Hanya untuk yang super yang bisa memasukkan audio dengan video. Seperti itu. Kemudian oh ya. Jadi itu hanya beberapa keterbatasan daripada basic. Jadi bukan berarti ada apa namanya keterbatasan secara keseluruhan. Tetap ada Bu Anija, ada pelajaran baru berarti di sini bisa Ibu membuat seperti yang tadi yang saya praktikkan yang tadi. Lalu ada juga untuk tema, untuk yang dasar itu hanya dibatasi hanya 4 pilihan. Hanya pilihan 4 pilihan. Sementara kalau super itu agak banyak untuk pilihan tema-temanya. Ya, prosesnya sama yang lainnya prosesnya tadi. Hanya satu saja untuk basic tidak ada audio dengan video. Ya, saya kira seperti itu, Bu Eka. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bu Hajah. Bagaimana Bu Anijar? Sudah terpuaskan, ya? Ya. Oh iya, puas nih. Tapi kenapa ya di saya nggak ada muncul itu, Bu? Langsung yang buat itu, langsung buat kuis kayak gitu. Jadi saya otak-atik, coba lihat dari yang bagian bawahnya juga buat, ya udah buat kuis. Nggak ada buat yang ada tanda panahnya buat gitu. Kalau yang punya Bu Haja kan langsung buat gitu aja. Kalau yang saya nih, buat kuis langsung, jadi nggak ada pilihan gitu. Tapi memang saya ini bukannya dari HP, Bu Haja. Apa pengaruh ya? Dari laptop? Dari laptop, kebetulan laptopnya lagi rusak, Bu Haja. Oh, mungkin kayak itu karena apa namanya ruangnya yang sempit. Oh gitu ya. Baiklah, Karena Bu. yang kemarin juga ada seperti yang basic tetap ada yang fitur baru ini dari khusus tentang presentasi interaktifnya tetap ada. Baik, terima kasih Bu Haja. Ya. Kayaknya kembali ke super nih Bu Haja. Ya bisa kok 25.000 satu bulan, 1 tahun kan 300.000. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Haja atas tanggapannya dan terima kasih Bu Anijar atas pertanyaannya. Ya, jadinya kemungkinan karena perangkap ya. Dan kemudian kalau memang ingin yang lebih bagus dengan fasilitas lebih, jadinya bisa menggunakan yang super seperti itu Bu Haja. Baik Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan lagi silakan diklik icon raise hand untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan seputaran tentang pembuatan presentasi dengan menggunakan Squeezes. Ya, silakan Bapak dan Ibu, silakan diklik tombol raise hand-nya. Oke, atau saya ke kolom chat dulu. Di sini kebetulan ada pertanyaan dari Bapak Abdul Hajranul Fatah ya. Pertanyaannya Bu Haja, dalam proses pengambilan file dari slide guru lain, apakah tidak melanggar aturan dalam artian plagiasi atau dan lain-lain? Atau harus izin dari guru yang bersangkutan ketika kita mengambil dari milik orang lain
di dalam kuisis ini. Bagaimana kira-kira Bu Haja? Ya, terima kasih Bu Ika. Pertama, yang membuat soal kan atau membuat presentasi tersebut kan dia sudah memilih di situ apakah dia mau privat atau apakah dia mau publik. Nah, pada saat membuat dia memilih privat berarti orang lain tidak bisa memakai presentasinya tersebut ataupun kuisnya. Tapi pada saat dia membuat kemudian dia mengklik publik berarti dia menginginkan atau mengharapkan orang lain bisa memakai slide presentasinya tersebut ataupun kuisnya. Berarti dia bisa berbagi dengan orang lain. Sehingga dengan adanya kuisis ini berarti boleh dikata kuisis telah memberikan suatu izin dari yang bersangkutan dengan pilihan publik tersebut sehingga adalah fitur teleportasi tersebut. Jadi secara tidak langsung yang punya slide atau yang punya presentasi tersebut, yang punya soal tersebut sudah memberikan izin kepada guru-guru lainnya untuk menggunakan materi-materi yang telah dibuatnya tersebut untuk dibagikan dan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi seperti itu. Ini sudah Kak, tadi yang gratis webinar 40 JP. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, yang ingin bertanya silakan klik tombol raise hand dulu. Halo, selamat malam Bapak. Kalau ada yang mau bertanya silakan diklik tombol raise hand dulu. Halo. Ya. Halo Bapak dan Ibu yang peserta video konferensi hari ini, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bu Hajah mengenai cara pembuatan presentasi melalui Squeezie, silakan diklik icon raise hand, angkat tangannya. Ya, untuk sementara belum ada yang bertanya, ini Bu Hajah. Baik sekali. Sehubungan dengan yang tadi, berarti memang ada dua pilihan Bu Hajah, private dan publik, ya. Dan publik itu berarti dengan memilih publik berarti si pembuat soal itu sudah bersedia membagi dan memberikan izin gitu ya kepada guru lain untuk menggunakan soalnya. Baik. Ya, sehingga secara tidak langsung berarti memberikan izin langsung ya kepada guru-guru lain untuk menggunakan ya. Super sekali, berarti guru-guru se-Indonesia ini bisa terbantu dengan adanya Squeezie dalam pembuatan soal. Ya. Mantap Squeezie-nya. Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Halo, selamat malam. Kalau ada pertanyaan, silakan diklik tombol raise hand dulu. Ya, selamat malam. Ini mikrofonnya Ibu Ratna. Mungkin ada pertanyaan. Halo, selamat malam Bu Ratna. Halo, Bu Ratna, selamat malam. Iya, Bu Ratna. Nanti bilang nggak pernah lihat. Mungkin hanya tidak sengaja. Oke, mungkin hanya tidak sengaja. Baik, kira-kira selama pembuatan presentasi ini kira-kira maksimal berapa slide Bu Hajah? Ya, halo. Halo Bu Hajah. Ya, sambil menunggu teman-teman peserta untuk mengajukan pertanyaan, kira-kira dalam membuat presentasi ini kira-kira maksimal berapa slide yang bisa dibuat Bu Hajah? Sepertinya kalau kita ini untuk membuat slide, boleh dikata di sini tidak terbatas untuk membuat slide-nya, tapi kan untuk satu KD kan mungkin tidak terlalu banyak. Tapi di sini apalagi kalau kita super, berarti itu bisa lebih banyak lagi. Oke, baik. Berarti kalau menggunakan akun super itu bisa lebih banyak lagi. Ya. Mantap. Ya, baik Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya mengenai Squeezie, silakan
silakan diklik tombol raise hand-nya atau juga bisa mengetik ya. Seandainya bukan dengan tombol raise hand, bisa mengetik di kolom chat. Oh iya, di sini sudah ada Bu Haja, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi. Ini ada dari Ibu Yuliana. Ya. Halo Ibu, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Yuliana dari mana, Ge? Ya, saya dari Gorontalo, Bu. Ge dari Gorontalo. Ya, oke, Ibu, pertanyaannya silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya langsung saja. Apakah pada saat slide atau presentasi kita sudah selesai kita buat, bisakah kita masukin audio atau video begitu ke presentasi kayak kita buat presentasi di apakah hasil presentasi kita itu bisa kita masukkan audio atau musik? Kira bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuliana. Ya, pertanyaannya tentang presentasi ini apakah bisa dimasukkan atau ditambahkan dengan video ataupun audio. Bagaimana Bu Haja? Silakan. Ya, terima kasih Bu Yuliana. Seperti tadi saya kemukakan, kalau kita membuat presentasi, kalau kita berbicara akun lagi, kalau kita menggunakan akun basic, berarti untuk audio dengan video itu tidak bisa pada presentasi kita itu ada yang dua itu. Tapi kalau kita memakai akun super, berarti untuk yang audio dengan video bisa kita masukkan ke presentasi kita. Tapi tentang musik-musik lainnya, seperti yang tadi musik-musik di luar daripada presentasi itu akan ada secara otomatis dari sistemnya. Yang musik-musik yang kalau kita mengerjakan game tersebut, ada musik, itu ada otomatis. Jadi seperti itu intinya, kalau kita dasar atau basic, audio dengan video tidak bisa, sementara kalau super, audio dengan video itu bisa kita masukkan. Ya, seperti itu, Beca. Baik, terima kasih Bu Haja. Jadinya kembali lagi, Ibu Yuliana kalau menginginkan memasukkan video biar lebih menarik, biasanya lebih menarik dan membuat presentasi yang lebih powerful, lebih atraktif gitu, mau dengan memasukkan video maupun audio, silakan nanti update lagi ke super. Ya. Bagaimana dengan harga supernya itu, Bu Haja? Oke, saya share dulu ya, ada sedikit ini untuk yang perbandingan antara super dengan basic. Baik, silakan Bu Haja. Mudah-mudahan jelas nih, jelas gambarnya. Amin. Nampak ya Bu Eka? Sudah nampak Ibu. Ya, jadi sini ada perbedaan antara basic dengan super. Pertama, dalam penggunaan kuisis dengan pembelajarannya itu semuanya unlimited. Kemudian untuk total partisipan, kalau kita basic hanya 100, tapi kalau super itu bisa 500 orang. Kemudian untuk PR-nya, kerjaan rumahnya, kalau yang basic hanya 2 minggu deadline-nya, kalau super unlimited. Sentimeter terapi pernah itu desek kalau pagi tidak bisa. Nah, kemudian untuk untuk recordingnya, untuk audio recording, untuk yang basic tidak ada, tapi kalau yang super itu bisa 3 menit atau 5 mega. Kemudian insert YouTube, ini yang tadi ya, jadi recording tidak bisa untuk basic, kemudian untuk YouTube juga tidak bisa video, kemudian yang super itu bisa. Nah, interaktif, yang tadi presentasi hanya 4 tema, kalau yang super itu bisa 10. Nah, kemudian kalau tema-tema pembelajaran lainnya itu
limited ya, terbatas. Kemudian kalau yang super itu tidak. Nah, untuk gambar, kalau yang basic itu hanya sebenarnya tidak bisa, tapi dikasih kebijakan itu bisa memasukkan gambar sebanyak 10. Tapi kalau super itu tidak terbatas, bisa memasukkan gambar berapapun. Ya, itu yang perbedaan yang lebih mendasar di antara kesemuanya, antara basic dengan super. Pada intinya, kalau kita menginginkan lebih banyak lagi kelebihan-kelebihan dari kursus ini, maka tentunya kita akan memiliki yang super. Seperti itu, Bu Eka, perbandingan antara basic dengan super. Tapi bukan berarti saya promosi di sini ya. Hanya bahwasanya kalau kita menginginkan fitur-fitur yang lebih banyak lagi yang membuat kita lebih seperti tadi ya, presentasi kita memasukkan video, ternyata kita dasar basic berarti tidak bisa masukkan video, berarti kita terkendala lagi di situ. Nah, kalau kita super berarti kita bisa memasukkan video-video yang ada hubungannya dengan mata pelajaran kita. Oke, Bu Eka. Baik, terima kasih Ibu. Ya, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya Ibu. Kebetulan di sini sudah ada pertanyaan di kolom chat Ibu. Ya. Ini dari Bapak Budi Eka Santoso. Pertanyaannya untuk soal di dalam slide, adakah minimalnya Ibu? Dan jenis soal apakah harus 5 jenis? Nah, bagaimana itu Bu Haja? Silakan mungkin bisa ditanggapi. Ya, untuk di di slide itu tidak ada batasan soalnya. Tidak ada batasan soal. Tentang tipe-tipe soal itu tergantung dari Bapak Ibu. Yang mana yang cocok yang dipakai untuk pada saat presentasi Bapak Ibu itu. Jadi tidak ada batasan untuk minimal soal di dalam pembuatannya. Jadi tergantung dari Bapak Ibu, apalagi tentang tipe-tipe soal itu tidak diwajibkan bahwasanya harus 5. Jadi ini hanya kita memberikan contoh-contoh untuk 5 tipe soal. Tentang bagaimana penggunaan selanjutnya kembali kepada Bapak Ibu sendiri. Mau menggunakan cukup 1 tipe soal bisa, menggunakan lebih dari 1 bisa. Jadi tergantung dari Bapak Ibu yang mana yang lebih enjoy digunakan untuk kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Ya, sekira seperti itu, Beca. Oke, Bu Haja. Berarti fleksibel, nggih? Ya, fleksibel. Fleksibel, nggih. Ya, baik Ibu Haja, di sini juga ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ini dari Ibu Ani Rahmawati. Ya. Pertanyaannya, berapa maksimal siswa yang dapat mengisi kuisis, Ibu? Ya, seperti tadi, kalau kita masih menggunakan akun basic, berarti hanya maksimal 100 orang untuk bisa mengikut ke dalam game kita. Kalau kita menggunakan super, itu 500 orang yang bisa menggunakan maksimal 500. Jadi 100 orang yang bisa mengikuti game kita untuk yang basic dan 500 orang untuk yang super. Itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya kita di sekolah kan, misalnya kita mengajar hanya 3 kelas dan menginginkan pada saat itu ulangan hariannya serentak, berarti itu bisa kan rata-rata biasanya hanya 35, berarti bisa kita 2 kelas secara serentak kalau kita basic. Tapi kalau dia super bisa seluruhnya karena maksimal 500. Baik. Kalau yang super ya. Iya, baik. Berarti yang super itu 500, sementara yang basic itu 100. Apalagi yang menghandle kelas besar gitu ya, kelas gemuk. Seperti saya yang isinya 35, mungkin ada Bapak Ibu yang isinya sampai 40 siswa mungkin ya. Jadinya mungkin agak kewalahan kalau misalnya menggunakan beberapa kelas sekali. Nah, jadinya perlu super, mungkin seperti itu. Nah, terkait dengan itu, di sini di kolom chat Ibu Haja ada pertanyaan dari Muhammad Rusman.
Bapak Muhammad Rusman dari FMKN 2 Goa. Ya. Hanya bagaimana caranya menjadikan akun super. Oh, ini Bapak Muhammad Rusman ini tertarik untuk menggunakan Squeezes mungkin ini. Mungkin dia sama seperti saya kasusnya, Bu. Kelas Ya. besar. Ya, jadinya bagaimana caranya menjadikan akun super, Ibu? Dari Ya. okay. Seperti saya kemukakan, untuk menjadi akun super itu dari Squeezes memberikan harga 25.000 per bulan atau 300.000 per tahun. Tentang prosesnya itu nanti saya konfirmasi dengan masternya yang di Squeezes. Nah, nanti ada link di mana link itulah yang diisi, kemudian diproses dan nantinya dimasukkan mail mana yang Bapak Ibu inginkan menjadi super untuk yang di Squeezes. Jadi nanti otomatis nanti akan muncul di email Bapak Ibu setelah mengikuti itu akan tertulis di situ sekolah dan distrik. Nah, itu menandakan bahwa akun kita untuk yang Squeezes sudah jadi super. Ya, jadi nanti saya tanyakan linknya yang mana. Jadi bisa nanti Bapak Ibu mengisi saja link tersebut untuk nanti ke Squeezes Indonesia. Nah, disitulah yang diproses. Bagaimana proses tentang pembayarannya itu mungkin langsung melalui link tersebut. Begitu ya, Bu Eca. Nanti kita lanjut di grup untuk menginformasikan, barangkali kalau ada Bapak Ibu yang berminat, nanti saya informasikan di grup tentang linknya. Iya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bu Haja kalau untuk tertarik, terutama untuk Bapak ya yang ingin mengubah menjadi dari akun basic menjadi akun super sehingga bisa nanti mengakomodir lebih dari 100 siswa ya Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi kah? Silakan diklik tombol raise hand, kemudian atau jika memang agak kesulitan untuk melakukan itu ataupun mungkin terkendala sinyal lebih gampang mengetik di chat, silakan. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ini mengenai Squeezes dan mengenai materi kita yang hari ini yaitu tentang membuat presentasi di Squeezes, silakan. Oh, belum ada Bu Haja. Baik, sehubungan dengan yang tadi berarti nanti akan dibagikan link di grup seperti itu Bu Haja. Ya. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu yang berminat nanti silakan mengisi link tersebut. Mungkin seperti itu Bu Haja. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Haja tanggapannya. Saya mencoba untuk melihat-lihat lagi. Oh iya, ternyata belum ada. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan kah? Atau memang penjelasan Bu Haja hari ini sudah jelas dan mantap ya, jadinya sudah dipahami oleh peserta. Ya, mungkin ada pertanyaan sekarang Bapak Ibu, silakan klik tombol raise hand ataupun dengan mengetik pertanyaan di kolom chat, silakan. Sambil menunggu, silakan di kolom chat juga sudah dibagikan presensi. Bapak Ibu silakan diisi presensi kehadiran untuk hari ini. Ya, diingatkan Bu Eka mengisi foto saat berada di room ini. Oke, berarti tambahannya juga jangan lupa di screenshot, ya, Ibu ya. Screenshot. Oke. Kehadiran di room ini untuk mengisi foto screenshot kehadiran di room ini. Baik. Ya, halo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi mengenai pembuatan presentasi melalui Squeezes? Jadinya dengan Squeezes ini Bu Haja berarti kita bisa menyampaikan materi sekaligus membuat quiz seperti itu ya Bu Haja? Ya, seperti itu. Jadi dengan adanya fitur baru ini berarti kita tidak susah lagi untuk mencari soal-soal lagi karena sudah tersusun dengan rapinya antara
presentasi kita, kemudian masuk lagi ke kuis, kemudian lanjut lagi dengan presentasi kita. Tinggal Bapak Ibu mengatur-mengaturnya di bagian mana ada kuis, di bagian mana lagi ada materi. Jadi seperti itu, tinggal di drag. Itu tadi slide-nya diangkat, di drag untuk memindahkan lagi. Jadi tinggal Bapak Ibu di mana yang pengaturannya yang sesuai dengan Bapak Ibu. Ya, jadi lebih menarik lagi Bu Ika dengan adanya fitur terbaru ini. Oke, lebih mantap lagi. Ya, jadinya materi bisa kita masukkan fisis, kemudian kuis juga bisa, dan nanti siswa bisa menyimaknya dengan menarik sekali. Ya, baik Bapak dan Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan klik tombol atau mengisi kolom chat ya dengan mengetik di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Oke Bu Ajah, tampaknya sudah jelas ini tentang pemaparan dan tentang pembuatan presentasi dalam spesies. Ya, saya rasa sudah dipahami ya. Ya. Ya, kebetulan ini sudah jam 9.30 PM. Jadinya apakah bisa sudah dicukupkan ya untuk diskusinya Bu Ajah? Ya, boleh. Dan sekalian saya menyampaikan tentang tugasnya. Oke, baik. Silakan. Ya, jadi alhamdulillah Bapak Ibu, untuk malam ini materi kita yang terakhir yaitu dengan membuat presentasi kuisis. Nah, di sini soalnya hanya satu. Jadi di sini Bapak Ibu membuat judul presentasi bebas. Nah, boleh sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Kemudian kita pilih kategori presentasi yang relevan dengan judul tersebut. Kemudian kita buatlah slide yang berisi materi dengan soal atau kuis. Nah, boleh presentasinya itu dibuat sendiri sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, setelah selesai dibuat, maka tugasnya lampirkan link presentasi Bapak Ibu tersebut yang sudah dibuat ke classroom nantinya. Jadi nanti akan ada lagi tugas yang ketiga di classroomnya. Dan ingat, batasnya itu tanggal 25 jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Begitu ya, Bu Ika. Soalnya. Baik, terima kasih Bu Haja. Ya, sebelum kita menuju ke acara berikutnya, mari kita berfoto bersama. Ya, Bapak Ibu, kami mohon menghidupkan videonya. Ya, silakan dibuka videonya. Ya, kita foto bersama sebentar. Ya, mohon tahan dulu. Ya, Bapak Ibu, mohon untuk menghidupkan kameranya. Kita berfoto sebentar. Ya, sebagai bukti kita pernah bersua di sini. Siapa tahu nanti kita ketemu di tempat lain atau di platform Bapak Ibu. Sebentar. Ya, tunggu sebentar Bapak Ibu, tolong ditahan. Ini masih terkendala dengan jaringan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Foto bersama sudah kita lalui. Sekarang kita akan menuju ke acara yang paling ditunggu-tunggu, ya, yaitu door prize. Ya, baik Bu Aja, silakan acara akan kembali ke Ibu Aja. Ya, oke. Guys, lihat dulu ya. Ini kayaknya lambat ya, Bu Ika. Belum nampak ya? Belum nampak Ibu. Ya, sudah nampak Ibu. Ya, Bapak Ibu peserta video conference, silakan disiapkan gawainya ataupun mungkin laptopnya, siap-siap. Ya, digercep saja. Nah, kita tunggu dulu jaringannya nih. Lalot banget. Ya, ini peserta sudah menunggu Bu Aja. Ini belum muncul ya, baru yang belum muncul ya kodenya. Kodenya belum muncul Ibu. Sabar ya, Bapak Ibu. Tidak bisa lanjut. Ya, sudah ada nih klasik. Oke. Lihat dulu pengaturannya. Ya, oke. Kode gennya 349581. Iya. Bapak Ibu, kode sudah muncul. Silakan. Di room chat juga ada Bu Eka. Iya, di room chat juga sudah terlihat. Silakan diklik link di room chat. Jadi kodenya 349581. Yang hari pertama dari Bali, hari kedua dari Riau. Baik. Hari pertama dari Bali, hari kedua dari Riau. Nah, hari ketiga dari mana lagi ini Bu Aja? Ya, Ayo kita semoga apa dari Jawa atau dari Makassar. Nah, siapa tahu ini dari Jawa atau dari Makassar. Ya. Oh ya, malam ini hadiahnya tote bag. Oh iya, berarti malam ini spesial ya. Yang kemarin Ya. adalah tempat pensil atau kotak pensil yang unik. Nah, sekarang ada tote bag ya. Ya, Bapak Ibu silakan join dulu di link yang sudah di-share di kolom chat. Ataupun dengan memasukkan kode 3. Ya, baru 47 bergabung. Ayo Bapak Ibu, silakan. Ayo Bapak Ibu, kita cukupkan 60 ya Bu Eka. Iya. Ini sudah 53 Ibu.
Ya, lagi 7 orang. Ya, lagi 7 lagi. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Link sudah di-share di kolom chat. Silakan join. Siapa tahu ini menjadi hari keberuntungan Bapak Ibu untuk mendapatkan tote bag dari Quizizz dari Master Super Trainer kita. Ya, 54. Silakan Bapak Ibu. Buka gawainya, buka konsolnya, ataupun laptopnya, join di Quizizz. Link untuk join sudah di-share di kolom chat. Ataupun lagi nanti 4 bisa orang. masuk ke quiz.com. Ya. Ataupun nanti bisa masuk di quiz.com dengan kode game 349581. Ya, sedikit lagi Bu Ika. Iya, Sampai 60. sudah ada. Ayo Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan dengan kode game 349581 atau dengan cara mengklik link yang ada di room chat. Ayo Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti game kita malam ini. Lagi 3 orang, ayo Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan join. Iya, sudah ada yang masuk lagi Ibu Haja. Dikit lagi. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, sisa 1. Ayo Bapak Ibu. Ya, masih ada. Tingkatkan jaringan ya. Sehingga agak lambat masuk nih. Sedikit lagi, ayo Bapak Ibu. Ya, oke. Kita mulai ya Bu Ika. Iya, akhirnya. Ayo kita mulai Ibu, silakan.
Oke, sedikit lagi kita akhiri. Sedikit lagi kita akhiri. Oke. Ya, sudah selesai. Kemudian juara adalah Pak Susilo. Iya, baik. Selamat buat Pak Susilo ya. Jadinya pemenang hari ini adalah Pak Terima kasih. Ini hadiahnya seperti ini ya Pak Susilo. Gigi. Ditunggu hadiahnya Pak. Silakan nanti diwapri. Ya, diwapri alamatnya ya Pak. Siap-siap. Ya, jadinya mendapatkan tote bag dari Susi. Selamat Pak Susilo. Dari Jawa ya Pak? Iya Bu. Oh benar, terkaannya Bu Eka. Selamat Pak Sus. Ayo. Wah, akhirnya ini rezekinya Bapak ini. Selamat ya Bapak. Terima kasih, terima kasih. Nanti silakan diwapri Ibu Hajah. Agar bisa dikirimkan hadiahnya. Ya, baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikian acara malam hari ini. Namun sebelumnya mungkin ada yang ingin disampaikan kembali oleh Ibu Hajah. Silakan Ibu sebelum kami tutup acaranya. Ya, terima kasih Ibu Eka. Pertama, alhamdulillah atas partisipasi Bapak Ibu yang selama 3 malam ini kita bersama-sama belajar tentang kuisis, di mana keseruan yang terjadi antara kita semua di malam hari ini sangat-sangat menarik sekali. Nampak bahwasanya Bapak Ibu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran 3 malam ini yang seputar tentang kuisis. Dan nantinya tentunya harapan kami setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa menerapkannya nanti di sekolah masing-masing, sehingga nantinya tercipta suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi Bapak Ibu, dan tentunya siswa-siswa kita akan lebih tertarik dengan mata pelajaran kita karena kita telah menyajikan suatu konten pembelajaran yang lebih menarik dan lain daripada yang lainnya. Harapan saya pada tugas-tugas yang kemarin, mohon kiranya Bapak Ibu menyelesaikan tugas-tugasnya. Saya rasa tugas-tugas tersebut adalah merupakan suatu bagian dari pembelajaran kita selama 3 malam ini, dan mudah-mudahan bukan menjadi suatu beban sehingga Bapak Ibu menjadi tertinggal dari tugas-tugas tersebut.
batas pengumpulan tugas itu sampai hari Selasa, jadi masih ada waktu untuk menyelesaikan. Bila ada hal atau kendala-kendala yang didapatkan, silakan Bapak Ibu kita diskusikan di grup, masih di grup, supaya Bapak Ibu semua dapat sukses bersama dengan kita semua di dalam kegiatan workshop kita ini. Apabila ada hal-hal atau kendala-kendala ataupun penyampaian materi-materi yang kurang berkenan pada selama 3 malam berturut-turut ini, dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah dan hilaf dalam penyajian materi, dan semoga apa yang disampaikan malam ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan sebagai akhir kata, saya sampaikan bahwasanya dengan suatu pantun, bahwasanya tinggi gunung tak tergapai, gunung biru jauh di seberang. Jika murid menjadi pandai, hati guru pun ikut senang. Nah, seperti itu Bapak Ibu, saya akhiri dengan ucapan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu Haja. Terima kasih. Bu Haja, Bu XVK, terima kasih. Bu Eka.